qiyamati ghurran mu'ajjalan. Jadi umatku nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah itu ada yang bersinar tangannya, wajahnya, kakinya. Terus ditanya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Adalah orang-orang yang selalu berwudu, min atharil wudu. Itu hadis Rasulullah. Makanya kalau bisa di dalam keseharian kita itu dianjurkan untuk dawamul wudu. Ketika wudu batal, wudu lagi, nggak mau sholat aja. Jadi ketika batal wudu, batal lagi, wudu lagi. Itulah hadis yang ditujukan oleh Rasulullah pada orang-orang yang selalu istilahnya adalah mendawamkan wudu. Kalau dalam bahasa istilahnya dawamul wudu, selalu melanggengkan wudu, keadaan suci itu nantinya di akhirat mukanya, tangannya, kakinya bersinar. Itu hadis Rasulullah SAW. Dan ada satu hadis lagi yang menerangkan tentang wudu, faedahnya wudu, yaitu itu orang ketika di hari kiamat nanti, di akhir nanti, dosa-dosanya dihapus oleh Allah karena dia selalu menjalankan wudu. Itu juga ada hadisnya sahih. Bapak-bapak, adik-adik, jadi di sini diterangkan apa saja sih yang wajib dilaksanakan di dalam wudu. Kira-kira ada berapa? Yang dilaksanakan dalam wudu itu kira berapa? Kira-kira apa aja? Berapa kira-kira? Berapa? Berapa? 8. Ya, bagus, alhamdulillah ya. Jadi furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu itu sittatun, ada 6. Sittatun asya'a, ada 6. Ahadua, salah satunya yaitu an-niyatu, niat. Ya. Jadi apa kan yang bilang kemarin? Jadi semua ibadah itu harus diawali dengan niat. Nah, niat itu gimana? Niat itu adalah qasdus syai'in. Ya. Apa namanya? Gerakan hati, ya. Kerentak ya, kalau orang bahasa kerentak ya, kerentak atau job. Kerentak, gerakan hati yang dilaksanakan berbarengan pada awal pekerjaan, itu adalah niat. Ya. Apa bahasa Indonesia apa sih lupa saya? Kerentak itu apa maksudnya? Kerentak apa? Jadi terenyuh gitu loh. Jadi apa ya? Ucapan di dalam hati gitu. Ucapan tapi di dalam hati. Apa namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya saya tahu qasdus syai' namanya. Qasdus syai'. Jadi niatan, yang namanya niat kan di dalam hati itu pasti ya. Tapi diucapkan, tapi tidak di mulut. Itu namanya adalah kalau dalam orang Jawa tempat ya. Itu gunakan. Jadi qasdus syai'in adalah mengucapkan sesuatu di dalam hati yang bertepatan dengan awal pekerjaan. Contoh, saya mau sholat.
Dan pas Allahu Akbar, nah itu berarti kan dia ada niatan di dalam hati itu loh. Ya. Itu wajib. Karena apa? Sesuatu yang berupa amalan atau ibadah itu harus disertai dengan niat. Kalau tidak ada niatnya, sama aja kita tidak ibadah. Apa-apa itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu diingat-ingat, itu hadis Pak. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Nah itu pertama wudhu itu bukan tanya nih, tapi niat dulu, ya kan? Nah niat tadi itu di hati. Lah bagaimana kalau sampai? Bagaimana kan ada niat itu? Nah itu wudhu'a dan wakillah hadasil asbari faradul ta'ala. Itu kan itu? Itu adalah yang di bibir, tapi yang wajib itu di dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Adapun dilafadzkan, diucapkan dengan lisan itu sunnah. Boleh saja. Nah, tuh. Makanya kalau nggak belajar kayak gini kan nggak jadi tahu kan. Tapi kalau belajar kayak ini tahu. Ya. Jadi gini. Contohnya seperti ini, wudhu. Praktekin aja. Kita basuh tangan, bla. Lah niat itu dijatuhkan pada saat apa? Ketika kita basuh muka, bukan basuh tangan, ya kan? Jadi niat itu yang wajib. Niat yang wajib itu ketika kita basuh muka, bukan basuh tangan. Nah bagaimana kalau kita pas basuh tangan, niatkan saja bahwa niat basuh tangan, terus kumur intisar atau nyedot air itu adalah sunnah. Sunnahnya wudhu. Jadi tidak terhitung Pak, tidak terhitung yang wajib itu misalkan nggak cukup airnya, nggak usah cuci tangan terus kumur itu nggak usah karena airnya sedikit. Yang penting adalah cuci bukan basuh muka. Nah itu wudhu alaihi hadasi al-mubarak itu di muka, ya kan? Jadi tangan dua, blok, puter, terserah. Para ahli ilmu lah, ahli fikih mengatakan terserah mau diputar kemana aja boleh, kecuali beda lagi kalau tayamum ada aturannya, tapi kalau wudhu terserah. Yang penting tangan ini tidak terlepas, ya maaf, namanya kayak gini, blok, jangan dilepas gitu, terus balik sini lagi, ya, jadi blok, putar, boleh, ya, kalau diputar, blok kanan, boleh. Air gini, blok, terus kamu lepas, dibalikin lagi, itu namanya mustakmal nantinya. Jadi air yang sudah terpakai, pakai lagi, jadinya tidak sah. Itu tidak sah, ya kan? Itu yang pertama itu ya. Jadi setelah itu kan, nanti ada sunnatul wudu namanya, sunnah wudu nanti. Tapi itu yang wajib yaitu adalah basuh muka, yaitu ketika kita membaca awaitu al-rabbil hadasil asghari fardhu ta'ala itu pas air plek di sini tuh. Lah batasnya mana? Batasnya adalah ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya, putar. Terus lebarnya mana? Bentar kuping. Ini yang wajib dibasuh. Kan sampai gini deh. Kadang-kadang kan itu nggak sah jadinya Pak. Wudhunya nggak sah. Ini bicara sah dan tidak ya. Kalau masalah diterima atau enggak itu urusan Allah, ya kan? Tapi kalau urusan sah dan tidak sah. Tapi kalau masalah urusan diterima sama Allah atau tidak, kita tidak perlu menilai tentang itu. Tapi kita nilai adalah sah dan tidaknya. Itu yang pertama yaitu niat. Jadi Bapak sudah dapat ilmu satu. Jadi orang wudhu itu harus niatnya pada saat masuk muka. Adapun kita cuci tangan, terus kumur-kumur, nyedot air di hidung, itu adalah sunnah. Boleh dijalani, boleh tidak. Di jalan kita dapat pahala, tidak dilakukan pun kita tidak mendapatkan dosa. Terus yang kedua, ya kan? Tadi
Yang kedua adalah wasani waslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka. Jadi yang pertama adalah niat, dan niat itu dijatuhkan pada pertama kita basuh muka. Jadi yang kedua adalah membasuh muka. Itu yang kedua, ya. Kedua, batasnya muka ya seperti saya katakan, atas dari ujung tumbuhnya rambut, dan yang kedua yang bawah adalah dagu. Kalau kanan kiri adalah pentil ini. Nah, terus misalkan ada pertanyaan, itu pembasuhannya gimana? Harus rata apa enggak? Ya seperti tadi, kalau misalkan cuma yang dibasuh di depannya saja, sini masih kering, itu tidak sah. Makanya di dalam fikih itu suruh sampai 3 kali. Maksudnya apa? Biar rata. Di samping itu 3 kali adalah sunnah. Kalau 1 kali boleh asal rata. Ya, Pak. Jadi misalkan cuma 1 kali, ya perasaan udah rasa nih. Terus nggak didobelin kayak yang kedua, nggak apa-apa. Jadi yang kedua dan yang ketiga itu adalah hukumnya sunnah. Dan semua anggota kulit ini merasakan kena air. Bagaimana yang jenggotnya banyak? Nah, ada kan? Yang banyak gitu. Itu wajib disela-selai gini, Pak. Jadi air yang udah seginiin, tapi jangan dilepas juga, ya. Giniin. Nah, biar masuk. Ya, kalau jenggot cuma gini mah nggak jadi masalah. Kan ada yang sampai itu kan. Itu kalau memang tidak tebel. Bagaimana kalau tebel? Cukup di depannya aja, ya. Jadi nggak usah nyampe di bawah. Ada yang tebel sekali. Patokan tebel dan enggaknya itu kalau kita berhadapan nih, maaf mincing ini kan juga punya jenggot biasanya ya. Kulitnya itu masih kelihatan, itu dianggapnya masih harus dibasuh. Tapi kalau memang kulitnya itu tidak kelihatan sama sekali karena lebatnya bulu, itu boleh. Cuma itu enggak, misalkan air itu enggak masuk, itu enggak apa-apa. Itu ya, itu patokan atau definisi dari lebatnya bulu dan tidak lebatnya bulu. Itu ketika orang berhadapan kelihatan kulitnya sama tidak. Itu yang kedua, yaitu membasuh muka. Terus yang ketiga, wasalisu waslul yadaini. Dan yang ketiga adalah basuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai sikut. Nah, itu juga wajib. Jadi basuh Tangan di dalam wudhu hukumnya wajib. Kalau ditinggal tidak sah itu wudhunya. Ya. Basuh tangan juga seperti itu. kayak jadi nyampe sini nih. Bagaimana kalau nyampe sini? Boleh-boleh aja. Tapi jangan israf, jangan berlebihan, karena berlebihan itu termasuk perbuatan dari setan. Ya, kita kalau mungkin sampai sini mandi aja sekali. Ini batasnya dari sini. Sama, caranya seperti itu Pak. Misalkan air kalau air di sini sih banyak keran enak ya. Ini gini. Tapi misalkan airnya nih jatuhnya di sini Pak. Ini hati-hati ya. Yang penting seperti tadi saya bilang ini jangan terlepas. Kalau misalkan blok ini terus turunin, digini-giniin, dilapin sendiri, enggak di air diginiin, jadinya mustakmal yang di sini Pak. Kalau yang sini sih nggak apa-apa, tapi yang di sini namanya air mustakmal. Karena ini yang penting itu tangan itu jangan lepas, itisol namanya Pak. Ya, ini ya. Ini juga. Makanya suruh sampai 3 kali itu yang saya cerita juga. Tapi beda lagi. Kalau tayamum ntar ada caranya. Memang beda Pak. Tayamum sama wudhu itu beda. Kalau tayamum kan ada teorinya. Ini kan pakai debu. Orang tayamum kan pakai debu. Ntar, itu gitu. Beda lagi tayamum beda sama wudhu. Ada caranya. Teknis untuk melakukan itu. Sampai ini juga gini. Kalau tayamum itu nggak boleh digini-giniin,
nggak bisa karena debu ya kan itu di ujungnya kita di sini jempolan kita di sini beda nama teori bukunya beda. Nah, nanti ada pembahasan lagi tentang tayamum. Nah, jadi sudah ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, dan yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut. Warabi'u, dan yang keempat yaitu mashul ba'dur roksi, membasuh sebagian kepala, ya. Membasuh sebagian kepala, ya. Ini dalam membasuh sebagian kepala ini ada persyaratan, yaitu dikenakan dengan rambut, ya. Rambut boleh di sini, boleh di sini, atau di sini. Yang penting ada rambut yang kena dengan air, ya. Tuh. Contohnya kayak gini. Ini ada yang punya prakteknya ada yang gini ada, ya kan? Terus ada yang gini air dibasuh di sini, dibalik lagi langsung ke kuping juga ada. Itu nggak jadi masalah Pak. Itu semuanya itu benar karena dia punya apa-apa apa ya teorinya seperti itu ya. Yang sini nggak apa-apa, dibalik lagi ada yang kayak gini ada, ada yang gini 3 kali kemudian baru kuping juga ada, itu nggak jadi masalah. Tuh. Jadi intinya adalah membasuh sebagian kepala, ya kan? Jadi jangan dipatok, ya Pak, jangan di sini. Kalau di sini nih udah dirusak sama air yang bekas, tapi di sini nih ya, jadi harus kena. Ya sehelai rambut pun masih dikatakan itu. Jadi di sini ya, bukan di sini. Makanya kadang-kadang di sini nggak apa-apa. Karena apa? Kalau di sini habis ini pakai minyak rambut kan nggak mungkin dong di sini. Ada di sini, ya kan? Nah, itu. Boleh aja, gitu. Makanya di sini dikatakan sebagian dari kepala, ya kan? Nggak, orangnya bengkak, nggak punya rambut. Ya. Nah, itu adalah qadrun, namanya diperkirakan saja, gitu kan. Ya kalau nggak punya rambut gimana lagi? Ya udah, sebatasnya rambut itu kan ya dari sini tuh ya kan. Nah, ya udah sini. Berguna nggak itu nggak pasti, ya kan. Masa dari kecil nggak punya rambut, ya gitu. Tuh. Itu adalah yang keberapa tadi Pak? Keempat. Dan yang kelima wal khamisu, dan yang kelima adalah ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta 2 mata kakinya, ya. Jadi di atas mata kaki, ya. Itu harus juga. Dan perlu diperhatikan adalah yang kukunya panjang itu air harus masuk Pak, ya. Nggak boleh misalkan di bawah kuku itu masih kering, itu tidak boleh. Jadi nanti di akhirat dipertanyakan gitu loh, kenapa kok kamu itu seperti itu, nah gitu jadi dia dari akhirat itu pasti jadi saksi semuanya gitu loh. Tuh, jadi yang punya kuku. Dan terlebih lagi tidak ada penghalangnya, ya Pak, nggak ada penghalang sama sekali. Yang dari awal dari tangan, dari cuciin itu nggak ada penghalang. Contohnya penghalang apa? Ibu-ibu ini biasanya kukunya dicat, ya. Air ini tidak bisa masuk, ya, tidak masuk ke dalam kuku. Nah, kalau yang pacar sih masuk Pak. Kalau pacar itu beda kan, pacar sama kalau yang cat itu nggak bisa masuk. Nah itu termasuk jadi penghalang. Jadi kakinya, ya kan, misalkan lagi banyak ngecat nih, nah karena itu harus bersih dulu baru wudu. Jangan pas wudu bersih biar kelamaan, ya kan. Jadi dibersihin dulu baru wudu. Jadi kalau kaki batasnya adalah mata kaki ini Pak, ya kan. Di segini
Ya bagaimana kalau sampai sini? Boleh-boleh aja gitu loh. Yang penting tidak israf atau berlebihan. Itu adalah yang kelima. Dan yang terakhir adalah as-sadis, yaitu yang terakhir tartib. Nah, tartib itu termasuk wajib dijalankan di dalam wudu. Tartib itu gimana? Tartib itu yang awal, yang dijadikan yang awal, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan nih, wudu seenaknya sendiri, cuci muka dulu, baru kumur-kumur. Nah itu nggak boleh, karena memang urutannya ada cuci tangan, kemudian kumur-kumur, bisa baru muka. Tangannya dulu baru muka, itu juga nggak boleh. Harus tartib. Itulah ada 6 hal yang harus diperhatikan di dalam wudu, ya. Bukan 8 nih, tapi cuma 6. Apa aja tadi? Niat, muka, 2 tangan, ngusap sebagian kepala, ya, kuping lagi. Ini balik kuping ini tidak termasuk wajib, sunnah. Terus kaki, tartib. Jadi cuma ada 6. Nih kan lumayan kan kita ngaji dapat ilmu 6. Nah, alhamdulillah gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang wudu. Nah, ada pun nanti ada hal-hal misalkan yang membatalkan wudu. Nah, mungkin besok ya kan. Jadi besok malam kita mungkin minggu yang akan depan kita sudah bagaimana sih, apa aja sih yang bisa membatalkan wudu dan bagaimana cara wudu Rasulullah, ya kan? Itu banyak nanti penjelasannya. Jadi intinya ada 6 hal yang wajib dilakukan ketika kita wudu. Cukup, Pak? Ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan Pak Ali. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya jadi ini maksud saya masalah hukum ini, saya ngajak anak-anaknya saya menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Jadi karena ini masih anak-anak, saya ajari supaya dia bisa bersih, biar rajin gitu ya, nggak males. Jadi kalau kita ajarin cuma wajibnya aja, nanti yang lain saya gabungkan antara wajib dan sunnah. Jadi wajar, kan ada saya juga satu legal ya. Jadi dari saya katakan hukum wudu itu bukannya menurut aturan memang 6, tapi saya gabungin sama yang sunnah, saya bilang 9. Nah itu tadi dari mulai kumur, basuh baik itu sampai basuh kaki. Karena belum saya pilih-pilih karena usia mereka belum sampai ke nalar, mereka belum sampai ke arah situ. Gitu. Karena menurut ajaran Islam benar apa? Salah. Itu namanya karena ada satu manfaat. Nah, gitu ya. Jadi fikih itu kan diciptakan karena ada satu manfaat. Pada dasarnya boleh-boleh aja nih, gajarin ini. Tapi kalau ini kan bicara baku, ya kan, bakunya cuma 6. Masalah nggak dilebarin, awal mana aja gitu. Alhamdulillah malah itu justru akan mempercepat mereka dia. Oh ini loh ini yang wajib dijalanin. Jadi yang sunnah juga dijalankan, apalagi yang wajib. Nah, itu. Kalau misalkan maaf nih Pak Ali, tapi kalau ketika ditanya di sekolahan, kalau ada soal, jawabannya ya seperti tadi. Berapa sih wudu? Wudu itu ada berapa? Tetap jawabannya yang benar itu 6. Tapi kalau misalkan digabungin itu memang benar ada sekian itu. Jadi nggak apa-apa Pak Ali kalau ngajarin seperti itu, karena untuk limaslahatil ya kan. Nah untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan itu nggak apa-apa gitu. Bukan masalah benar dan tidak, enggak. Tetap semuanya benar gitu. Kan jadi gini, jadi ada kaidah daful mafasid, ya kan, wajalul masoleh.
bisa menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bisa menarik kebaikan. Nah itu intinya di situ. Daful mafasid wa jalbul masoleh. Ada lagi? Cukup ya Pak Ali ya? Iya, terima kasih. Iya. Boleh nanti. Mau nanya apa aja yang harus wajib wudhu gitu kayak gitu. Dan yang harus maksudnya yang apa aja yang diwajibkan harus kita wudhu. Oh gitu. Apa wudhu itu dikerjakan ketika saat kita apa? Ya. Udah sih. Di antaranya adalah sholat. Karena wudhu itu memang sangat berhubungan dengan ibadah sholat, ya kan? Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Makanya ini jalan pintu pertama, kita sholat itu harus wudhu, itu satu. Terus yang kedua ada, ini pendapat ya Mas Yesi, la yamassuhu illal mutahharun, ini Quran. Tidak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Ini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dipegang kecuali harus dalam keadaan suci. Itu diantaranya. Jadi kalau tidak dalam keadaan suci tidak boleh menyentuh Quran. Ini ulama sohnya ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama seperti itu. Tapi ada yang memperbolehkan, ya itulah seperti yang kemarin. Berarti nggak wajib. Kalau baca Quran harus wudhu itu nggak wajib. Kalau membaca itu nggak wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau megang wajib sebagai asoful ulama wajib. Walaupun cuma sekedar memindahkan. Iya betul. Nah itu. Tapi bagaimana nih? Kalau misalnya ada satu memang gimana ya? Fikih itu semakin kita tahu fikih, sebetulnya semakin mudah, Mas Yesi. Itu sebetulnya ada teori, misalkan nih, cuman mau dipindahin nih. Ya maaf aja, saya kasih tahu. Ini misalkan Quran. Karena kita buru-buru, ya kan? Ya masa sih orang bongkar rumah terus wudhu terus, ya itu kan sering terjadi kan. Nih caranya gini Mas Yesi. Kita ambil papan atau alas, masukin. Dan punya niatan kayak gini Mas sih, saya bukan ngangkat Quran, tetapi ngangkat zatnya Quran. Ya. Bukan keberadaan itu Quran, tetapi anggap aja itu barang. Jadi itu boleh. Nah itu. Makanya kalau kita tidak kurang paham, kurang begitu banyak pengetahuan, kita harus misalkan. Ini misalkan Quran, ini kan Yasin kan, ini termasuk Quran ya. Tapi sebagian ba'dul dengan Quran. Ini kalau misalkan kita taruh, ya kan, dan kadang dikejar di pinggir jalan, pinjat, itu juga kan. Kalau kita tahu, makanya tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi bagaimana? Karena satu keberadaan itu susah kita hindari, ya kan, itu jadinya boleh. Makanya ada istilah ad-darurah tubihul mahdzurah. Keadaan yang darurat itu bisa memperbolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Gitu. Tapi ya kalau kayak tadi, kalau misalkan Mas Yesi, udahlah ambil terus kita taruh di tempat lain, itu boleh. Tapi dengan niatan anggap saja ini barang. Contoh lagi, misalkan orang percetakan, ya kan, nyetak banyak. Gimana nih? Quran itu berapa truk misalkan? Dan itu gimana caranya? Masa pekerjanya suruh wudhu misalnya? Kan nggak mungkin, ya kan? Itu sama aja. Niatan sopirnya nanti harus punya niatan bawa barang, jangan bawa Quran. Kalau bawa Quran tetap, gitu. Hanya seperti itu. Nah itu kalau Quran dan Quran itu ya mushafnya itu kalau ada yang mendefinisikan Quran itu kalau ini bukan Quran karena ada terjemahannya Mas. Ya, jadi ini misalkan nggak wudhu itu nggak jadi masalah karena ada terjemahan, ya kan? Masih ada terjemahan, ada bahasa Indonesia, ada apa? Ya Quran yang murni, ya Quran yang gede itu. Makanya di depannya kadang-kadang ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah
itu. Terus apalagi ya yang harus dalam keadaan wudu? Tawaf, tidak haji nanti, tawaf muterin Ka'bah itu juga dalam keadaan suci. Nah bagaimana? Di sana itu kan tersinggungan sama laki-laki perempuan. Nah, beda lagi dan caranya ada, yaitu tidak maka karena Imam Hambali ketika kita sentuhan dengan perempuan lain itu tidak batal wudunya, ada teorinya, ada nanti ada penjelasannya lah gitu. Tapi intinya seperti itu Mas Desi. Kalau misalkan ditanya wudu itu digunakan pada saat apa aja sih? Yang pasti sholat, dan kalau membawa Quran sih masih ada silang pendapat. Jadi yang asok, yang bagus, yang kaul asok, yang kaul yang sokeh, yang muktamad atau kaul yang banyak itu memang dianjurkan, diwajibkan wudu. Tapi ada sebagian ulama yang tidak wajibkan wudu. Itu ada. Ada yang lain? Terus gimana kalau dengan mandi junub? Harus wudukah atau? Boleh. Di dalam mandi junub, wudu itu cuma sunat. Jadi misalnya gini, malam hari, ini malam Jumat nih. Iya. Sunnah Rasul, ya kan? Misalkan jam 12 kita habis jima ya, bersetubuh dengan istri. Itu sayurannya Pak, memang habis itu langsung wudu, ya kan? Langsung wudu. Habis pas itu langsung wudu, ya kan? Itu lebih bagus. Nah, terus kan paginya kan mandi, ya kan? Mandi, sebelum mandi pun itu disunahkan untuk wudu. Tapi wudunya bukan niat fardhon, ya, bukan tadi kalau niat dalam sholat, ya kan itu nawaitu wudu'a lirofil hadasin asgori fardhon, ya, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena kemampuan wudu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil, bukan hadas besar. Makanya di dalam wudu untuk mandi itu niatnya beda Mas Yesi, ya. Jadi bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi untuk sunnah mandi. Itu bedanya di situ. Nah, gitu ya. Dan bagus nih. Jadi berkembang, suasananya berkembang. Jadi memang gitu Mas Yesi. Kalau orang jinabat atau berhadas besar itu sayurnya ketika mau mandi itu wudu dulu. Disunahkan wudu dulu, tapi niatnya seperti tadi, bukan dirofil hadasil asgori, karena kemampuan atau kekuatan wudu itu hanya menghapus dosa-dosa hadas kecil gitu. Tapi ini dijelaskan aja supaya ngerti, soalnya ini kan kalau ketika sholat pun ada kecil. Iya. Ini kan junubi kan ada besar. Iya. Jadi maksudnya dibacain biar akhirnya sebagian ada yang kurang paham. Nawaitu ustadzul bailatu sinabati fardhon lillahi. Gini, bukan fardhon ya. Jadi gini, kalau misalkan dia wudunya itu untuk mandi jenabah itu gini, niatnya gini. Nawaitu wudu'a sunata bi ghusl jinabati. Di ghusl jinabati. Tapi Indonesianya ya. Jadi saya gini, saya niat wudu karena sunnah mandi jinabah. Oke, ya. Saya niat wudu karena mandi jinabah. Cuman misalkan gini nih, itu kan kalau dilisankan di dalam lisan kan. Tapi kalau cuma gini, sedangkan pas wudu, cuman membayangkan di dalam hatinya niat sunat wudu, udah dapat Pak, ya kan? Udah dapat, ya, niat sunat wudu. Maksudnya kan pasti sunat wudu untuk bisa nggak dilafalkan. Jadi kadang-kadang kita melafalkan isi hati itu susah, gitu loh.
Hati bisa mengatakan, tapi lidah itu susah. Ada lagi, Pak Samsul kalau mau bertanya, apa silakan. Ya, boleh. Kan dikatakan air tidak boleh mengulangi kita. Nah, pertanyaannya kalau misalkan tidak air yang mengalir, misalkan di bak atau kolam, itu kan berarti dengan air yang sama. Saya seberapa banyak air yang boleh digunakan untuk kolam atau bak gitu. Ya, Pak. Jadi gini, kita wudhu itu kan kadang-kadang pakai keran, ada yang pakai kolam, terus ada yang pakai drum lah, katakan aja, apa namanya sih, tempat-tempat yang di kamar mandi itu ya. Nah, ini gini Mas, nanti sebetulnya ada pembahasan yaitu tentang niat, ma'un atau niat, artinya air. Ya. Air yang boleh digunakan untuk wudhu, yang kecuali yang pakai keran, itu seberapa sih? Kadang-kadang kan gini, kalau di pesantren itu pakai kolam, tangannya masuk, ya kan Pak? Kalau ada ya, yang ada tangannya masuk, nah, terus masuk semuanya. Apa itu tidak mustakmal? Jawabannya tidak, asalkan kulah itu mempunyai lebar 2 dirok, tinggi 2 dirok. Nah, kalau 1 dirok itu berapa? 1 dirok itu perkiraan 40 cm. Ya, jadi kalau dihitung dengan liter itu kalau nggak salah sekitar 800 liter air. Itu baru boleh tangan dimasukkan, Ya kan? Baru dimasukkan, tangan. Jadi air balik lagi di situ-situ lagi. Bukan mustamal tapi Bukan mustamal karena namanya air 2 kulah. Kulata ini nanti ada pembahasannya. Air 2 kulah itu boleh kita berwudu tangan dimasukkan. Terus misalkan ada pertanyaan lagi, maaf nih Mas, tempat kita ini kan seperti ini keadaannya kan. Terus kadang-kadang cuma pakai kecil gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita pakai gayung boleh Pak, tapi kalau tangan diginiin tidak boleh. Yang saya pakai gayung. ya kita mau nggak mau tangan cuma tangan satu, ya kan? Ini kita lagi juga gini, tangan ini dirap sini, ya. Yang penting cipratan ini kita perhatikan. Jembatan air itu jangan sampai balik lagi. Makanya jangan kita depan kita embernya terus gambar di sini ya pastilah kita ambilnya. Namun pikirin agak jauh, jadi kita ambil air begini. Ya. Yang satu lebih enaknya tuh bikin apa ya? Ember kecil di kantong kasih lubang. Nah, itu lebih aman. Ya, itu ya. Lebih aman. Tuh. Gimana masalah itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang air yang boleh itu kulata ini di sini nanti ada keterangan yaitu bagaimana cara menggunakan air ya kan di dalam wudhu dan di dalam mandi janabah ya kan, apalagi mandi janabah itu membutuhkan air yang banyak ya Pak ya. Gitu. Jangan sampai mandi janabah masih belang. Ya kan, nggak boleh Pak. Jadi nanti di akhirat nanti ditanyakan, gitu, belang yang itu. Nah, terus misalkan ada lagi, Mas, pas wudhu airnya habis, ya kan, pas misalkan ini kan apa namanya, pakai ember kecil, pas wudhu airnya habis, isi aja lagi nggak apa-apa Pak. Bisa, asalkan sepanjang tangan kita masih basah. Ya. Kalau misalkan, maaf nih. Airnya habis ngambilnya di Senayan, kejauhan, tangannya udah basah, itu aja pulang, ya kan? Nah itu, jadi tangan lolos, airnya habis, nimbal lagi itu nggak apa-apa, ambil dimasukin lagi, kita terusin, ya kita terusin, nggak usah diulang lagi, kita terusin. Nah, tuh masalahnya jadi kalau air, kalau cuma dikit, lebih amannya memang dikasih bolongan biar mengalir. Memang gitu. Kalau Imam Maliki memang orang wudhu itu harus mengalir airnya Pak. Tapi kalau Imam Madzhab Syafi'i boleh aja pakai kolam gitu. Jadi nanti ada pembahasan air mustakmal itu yang bagaimana dan air apa aja yang nggak boleh dibuat wudhu itu ada nanti ya. Karena saya baca kitab ini itu yang kelihatannya dikerjakan setiap hari.
Ya, jadi itu kayak wudhu, sholat, nanti ayatnya kita bahas. Untuk mandi jinabat yang benar itu kayak apa? Nanti ada bahasanya, insya Allah. Moga-moga kita berlangsung terus, gitu kan? Ada yang bertanya, adik-adik? Hah? Abawi? Kalau bertanya, nggak apa-apa, Wi. Mimpi itu bilang nanya. Kalau mimpi gimana? Oh, iya. Mimpi kan ini. Mimpi hari. Ada Pak? Silakan. Cukup?